Gue bakal cerita ke lo tentang salah satu kejatuhan kekaisaran paling brutal dalam sejarah. Bayangin, kerajaan yang udah berdiri 300 tahun, ambruk dalam hitungan bulan. Bukan diserang negara lain, bukan juga karena bencana alam, tapi karena rakyatnya sendiri yang udah muak. Ini kisah tentang runtuhnya kekaisaran Rusia, lahirnya revolusi Bolshevik, dan munculnya Uni Soviet. Negara yang bakal bikin dunia ketar-ketir sepanjang abad ke-20. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Inside. Pada awal abad ke-20, Rusia tuh kelihatannya kayak monster raksasa. Luasnya gila-gilaan, dari Eropa sampai Asia. Tapi dalamnya udah parah guys, rapuh parah. Mayoritas rakyat itu hidup miskin banget. Miskin banget. Sistemnya masih feodal. Para bangsawan yang nguasain tanah-tanah. Petani tuh nggak punya apa-apa, cuma jadi buruh tanpa masa depan. Di kota-kota, sama aja. Revolusi industri itu memang menghasilkan pabrik-pabrik besar. Tapi pekerjanya sama, gajinya kecil, jam kerjanya ngaco, kondisi kerja gak manusiawi. Kok kayak sekarang ya? Mirip ya. Yang megang negara, Tsar Nicholas II namanya. Raja absolut. Percaya dirinya diangkat Tuhan. Reformasi, demokrasi, apa itu? Kalau ada yang kritik, masukin ke penjara, dibuang ke Siberia, atau hilang. Kok sama juga ya? Dan parahnya lagi, setelah Rusia kalah telak di Perang Rusia-Jepang tahun 1905, kepercayaan rakyat tuh makin runtuh. Malu banget bro, negara sebesar Rusia dihajar Jepang yang ukuran negaranya jauh lebih kecil. Itu tuh kayak Real Madrid kalah sama tim divisi 3 lah gitu kira-kira. Nah, habis kekalahan itu, rakyat udah makin panas. Januari tahun 1905, ribuan pekerja di bawah Father Gapon demo damai di Saint Petersburg. Mereka bawa petisi, minta reformasi. Harapannya, Tsar tuh cuma mendengarkan gitu, mendengarkan aspirasi mereka. Tapi, apa yang dilakukan sama pemerintah? Mereka ditembakin hidup-hidup. Peristiwa ini dikenal sebagai Bloody Sunday, atau Minggu Berdarah. Dan sejak itu, amarah rakyat itu udah kayak bom waktu yang siap meledak kapanpun. Setelah Bloody Sunday, Tsar Nicholas II sebenarnya sempat panik, guys. Karena tekanan rakyat itu gila-gilaan. Akhirnya dia keluarin manifesto Oktober namanya. Janji manis buat kasih kebebasan sipil dan ngebentuk Duma atau Parlemen Rusia. Tapi ya namanya juga janji politik bro. Duma dibikin, dibentuk, tapi kekuasaannya ya nggak ada. Semua tetap dipegang sama Tsar. Jadi rakyat Rusia itu makin sadar kalau oke, ini tuh cuma tipu-tipu doang buat ya bikin kita sabar aja gitu, buat kita meredam kemarahan kita. Tapi tensi tetap tinggi. Kemarahan rakyat waktu itu tuh kayak api kecil yang terus dikipas, guys. Ditambah lagi waktu Perang Dunia Pertama tahun 1914 pecah, kesengsaraan rakyat semakin parah. Awalnya rakyat semangat gitu. Ayo bela Serbia, patriotisme membuncah. Tapi kenyataannya di medan perang parah banget. Tuh Rusia turun tangan di Perang Dunia Kedua karena ngebelain sekutunya, Serbia, yang mau diserang sama Kekaisaran Austria-Hungaria. Rusia turun ke perang, tapi senjatanya kurang. Banyak tentara dikirim cuma bawa bayonet. Serius. Lu bayangin, maju perang gede, lu cuma punya pisau panjang. Nunggu temen lu mati dulu, baru ngambil senjatanya. Gitu. Aneh banget, ngapain ikut perang kalau kayak gitu? Kekalahan beruntun, krisis pangan, harga kebutuhan pokok naik, transportasi rusak, semua chaos kayak malam ini. Negara ini kayak kapal gede yang perlahan tenggelam, dan kaptennya sibuk main tarot. Kenapa main tarot? Karena ini ada hubungannya sama Rasputin. Seorang mistikus nyeleneh yang dekat banget sama keluarga kerajaan. Katanya sih, dia bisa nyembuhin putra mahkota yang waktu itu lagi sakit parah. Tapi, rakyat melihat Rasputin bukan sebagai penyelamat. Malah, simbol dari korupsi dan dekadensi istana. Udah miskin, pemimpinnya nggak kompeten, malah main dukun gitu. Kira-kira pikiran rakyat kayak gitulah mikirnya. Kayak, udah lost trust parah lah sama pemerintahan gitu. Akhirnya kemarahan rakyat meledak di bulan Februari tahun 1917. Di Petrograd, rakyat turun ke jalan. Rakyat mogok kerja. Tuntutan mereka cuma simple. Mereka pengen roti. Lapar mereka. Tentara yang dikirim buat nembakin massa, malah pelan-pelan satu-satu membelot. Di sini lu bisa lihat guys, kalau tentara aja udah males nurut sama pemerintahnya, itu tandanya rezim cepat atau lambat bakal tamat. Duma yang selama ini cuma boneka, akhirnya bergerak. Mereka bikin pemerintahan sementara. Sementara rakyat dan prajurit di jalanan membentuk Soviet Petrograd, Dewan Perwakilan Rakyat dan Prajurit.
Tsar Nicholas II, dia lagi di luar kota. Sebenarnya mau balik ke Petrograd, tapi jalurnya diblokir. Akhirnya Tsar Nicholas II dipaksa turun tahta tanggal 15 Maret tahun 1917. Awalnya dia mau nunjuk adiknya, Grand Duke Michael, untuk gantiin dia. Tapi dia juga nolak karena kurangnya dukungan. Habis itu, Kekaisaran Rusia resmi bubar, digantikan oleh pemerintahan sementara. Setelah Tsar lengser, Rusia kayak orang habis kecelakaan. Masih sadar, tapi remuk. Pemerintahan sementara dipimpin oleh Pangeran Georgy Lvov, orang liberal yang sebenarnya niatnya sih baik. Cuman kayak nggak paham sikon gitu, guys. Mereka mikir, kita terusin perang dulu deh, demi kehormatan Rusia. Sementara rakyat udah kelaparan banget. Mereka butuh roti, bukan perang. Nah, di tengah kekacauan ini muncullah aktor baru, Vladimir Lenin. Lenin ini kayak mastermind yang baru turun ke arena. Dia baru balik dari pengasingan dan kembali ke Rusia disponsori oleh Jerman. Kenapa Jerman sponsorin dia? Tujuannya biar bikin Rusia chaos dari dalam, supaya Jerman bisa fokus berperang di front barat. Begitu Lenin sampai di Petrograd, dia langsung lempar ide-ide aspirasinya, yaitu yang pertama, semua kekuasaan buat Soviet. Yang kedua, stop perang sekarang juga. Dan yang ketiga, tanah buat petani. Kalimat-kalimat ini kayak bensin yang disiram ke api kemarahan rakyat. Pemerintah sementara sekarang dipimpin oleh Kerensky. Dia mencoba kompromi, tapi kompromi sama rakyat lapar. Caranya gimana? Nggak mungkin mempan. Pada musim panas tahun 1917, ada drama baru. Kudeta Kornilov. Kornilov itu adalah jenderal konservatif. Dia mau kudeta buat menyelamatkan negara. Kerensky panik, tapi dia malah minta bantuan Bolshevik buat lawan Kornilov. Bentar. Bolshevik itu apa? Bolshevik itu awalnya adalah salah satu fraksi dari Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia yang dipimpin sama Vladimir Lenin. Niatnya minta bantuan Lenin buat ngatasi kudeta Kornilov, tapi malah jadi bumerang sendiri buat Kerensky. Bolshevik yang tadinya kelompok kecil, mendadak jadi pahlawan. Mereka dapat senjata, dapat dukungan, dapat akses, dapat kredibilitas. Momentum inilah yang bikin Revolusi Oktober tidak terhindarkan. Pada malam tanggal 7 November 1917, Lenin bergerak. Mereka ngerebut pusat-pusat kekuasaan di Petrograd dengan cepat, rapi, dan hampir tanpa perlawanan. Kerensky kabur. Istana musim dingin atau Winter Palace, pusat dan simbol pemerintahan sementara, diambil alih. Pemerintahan sementara resmi tumbang. Iya, secepat itu tumbangnya. Bolshevik berkuasa. Begitu memegang tampuk kekuasaan, Lenin langsung merombak semuanya. Rusia keluar dari Perang Dunia Pertama lewat perjanjian Brest-Litovsk. Tapi Rusia harus bayar mahal dengan kehilangan Ukraina, Belarus, dan Baltik. Tanah-tanah dibagi buat petani, pabrik-pabrik dikuasai oleh negara. Tapi apakah sudah damai? Belum. Tahun-tahun berikutnya, Rusia tenggelam dalam perang saudara. Tentara Merah atau Bolshevik melawan Tentara Putih yang terdiri dari ex-loyalis Tsar, kaum nasionalis, dan ada juga negara asing. Dan di tengah kekacauan itu, Tsar Nicholas II dan keluarganya yang pada saat itu berada di pengasingan, dieksekusi secara diam-diam di Yekaterinburg tahun 1918. Tujuannya? Ya biar nggak ada simbol lagi buat membangkitkan monarki. Jadi mereka basmi hingga akarnya. Darah, pengkhianatan, kelaparan, Rusia waktu itu udah kayak neraka dunia. Hingga akhirnya, setelah pertumpahan darah di mana-mana, Bolshevik berhasil bertahan. Pada tanggal 30 Desember tahun 1922, mereka secara resmi mendirikan Union of Soviet Socialist Republic atau USSR atau Uni Soviet. Sistem baru dengan kediktatoran proletariat. Namun, kenyataannya kekuasaan dipegang penuh oleh Partai Komunis. Lenin berdiri di puncak kekuasaan, bukan sekedar presiden, tapi kayak dewa politik baru di negeri raksasa ini. Tapi guys, seperti biasa, kalau satu kekaisaran runtuh bukan berarti happy ending. Uni Soviet lahir dari janji keadilan dan revolusi, tapi masa depannya penuh kompromi, pahit, darah, dan tantangan baru yang lebih kejam. Jadi gitu cerita tentang kejatuhan Kekaisaran Rusia dan kelahiran Uni Soviet, guys. Dari kerajaan terbesar di dunia, jadi negara komunis yang paling kuat sepanjang abad ke-20. Sebuah perjalanan brutal yang benar-benar kayak nonton negara jatuh pelan-pelan ke jurang. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya, guys. Mau bahas sisi gelap Uni Soviet lebih dalam? Tulis aja. Gue Westin, dan sampai jumpa di video berikutnya.